Ada banyak pesepak bola kontroversial. Tampaknya kejeniusan di lapangan telah membuat mereka berperilaku eksentrik. Kita semua telah melihat dalam kehidupan beberapa pemain bagaimana hal itu dapat mengubah nasib seorang pemain. Mungkin mereka melakukannya karena merasa jika mereka adalah pemain yang hebat. Namun kenyataannya, jika ada satu pemain eksentrik dan kontroversial yang paling menarik perhatian dunia sepak bola selama beberapa tahun terakhir, pasti ia adalah Mario Balotelli. Bakatnya tidak terbantahkan, cepat, bertenaga, dan dengan teknik yang mengesankan dan mata yang tajam untuk mencetak gol, apalagi yang bisa dilakukannya. Jika dia fokus pada tujuannya atau fokus saat berada di lapangan, mungkin dia tidak akan melempar dart ke tim junior, atau membakar rumahnya dengan kembang api, atau agar mobilnya lebih jarang disita. Kalian pasti pernah mendengarnya. Tetapi apakah kalian tahu dari mana dia berasal? Atau di mana dia sekarang? Dan jawabannya bukanlah Brescia. Ya, sekarang dia bermain di Liga Turki. Tetapi sebelum sampai di sana, sayangnya dia dilahirkan dengan masalah pencernaan yang mengancam jiwanya. Sehingga orang tuanya yang sudah berusaha sekuat tenaga tetap tidak dapat mengurus tagihan medisnya. Dan pada usia 3 tahun, ia akan dikirim ke panti asuhan. Segera setelah ia diadopsi oleh keluarga barunya, orang tua barunya berkecukupan secara finansial. Dan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk sementara waktu dia hanya akan menghabiskan hari kerja dengan keluarga barunya dan libur di akhir pekan untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Tetapi pada titik tertentu Balotelli akan mendapatkan penjagaan penuh, dan dia bahkan akan mengubah namanya dengan nama adopsinya. Meskipun dia mengalami komplikasi kesehatan, Balotelli memilih sepak bola sebagai hobi favoritnya semasa kecil, dan bergabung dengan Lumezani pada usia 11 tahun, di mana ia merupakan satu-satunya anak berkulit hitam di dalam skuad. Dan ketika berusia 15 tahun, ia dipromosikan ke skuad senior. Dia adalah seorang anak ajaib. Di usianya yang masih sangat muda, dia mendapat kesempatan untuk mengikuti trial di Barcelona. Namun sayangnya gagal. Namun tahun berikutnya Inter Milan akan melihatnya dan mengambil kesempatan tersebut. Balotelli tampil memukau dalam debutnya dengan mencetak 2 gol saat menghadapi Sheffield di laga Memorial. Kemudian ia menjalani debutnya di Serie A, namun hanya mendapat waktu 1 menit di atas lapangan. Meskipun 3 hari setelahnya ia bermain lagi, kali ini melawan Regina di Coppa Italia, dan kembali mencetak 2 gol. Leg kedua melawan Regina tidak berjalan dengan baik, dan ia tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Namun di babak berikutnya ia akan diturunkan melawan Juventus, dan ia akan kembali mencetak 2 gol untuk memberikan kemenangan bagi timnya di sisa musim ini. Dia akan mulai mendapatkan waktu bermain yang konsisten, dan mencetak 3 gol lagi. Di musim berikutnya, dia akan memainkan pertandingan pertama melawan Roma di Supercoppa Italia. Ia masuk menggantikan Luis Figo dan mencetak gol. Meskipun mereka masih harus menjalani laga melalui adu penalti, dengan Balotelli yang juga menjadi eksekutor dan mencetak gol saat Inter meraih kemenangan. Di bulan November, ia telah menjadi pemain termuda yang mencetak gol di Liga Champions. Sorotan lain di musim ini adalah ketika ia mencetak 2 gol ke gawang Roma, dan dia juga membuka lembaran luka dalam hasil imbang 1-1 melawan Juventus. Sebuah pertandingan yang akan terkenal karena para penggemar Juve tanpa henti melecehkannya secara rasis di sepanjang pertandingan. Pada saat itu semua orang mengira anak ini pasti akan memenangkan 1 atau 2 Ballon d'Or. Dia masih berusia 18 tahun, dan semua orang sudah tahu tentang dia. Namun pada musim berikutnya, masalah dimulai pada bulan Januari. Mourinho terpaksa melarangnya bermain selama setengah bulan, dengan alasan pemain muda sepertinya tidak boleh mendapat waktu bermain lebih banyak daripada para pemain yang lebih senior seperti Figo atau Zanetti. Satu hal lain tentang musim ini yang perlu dicatat adalah bahwa penggemar Juve membencinya sampai-sampai ada nyanyian rasis yang mengatakan tidak ada orang Italia yang berkulit hitam, bahkan saat mereka sedang tidak bermain melawan Inter. Hal ini menjadi sangat buruk sehingga Juve harus bermain tanpa supporter meskipun menghadapi laga besar. Dan pada musim berikutnya, Mourinho akan memiliki banyak cerita untuk diceritakan tentang betapa konyolnya Balotelli.
Perilaku tersebut salah satunya akan menjadi sangat terkenal. Mourinho mengatakan bahwa dalam pertandingan melawan Rubin Kazan, Balotelli mendapat kartu kuning di babak pertama. Sehingga Mourinho yang takut ia akan diusir dari lapangan menghabiskan banyak waktu untuk memberitahunya. "Mario, saya mohon, tolong jangan lakukan apapun. Jangan sentuh lawan, jangan berbicara kepada mereka. Bahkan kalau bisa jangan bernafas di samping mereka." Namun beberapa menit memasuki babak kedua, Balotelli tetap mendapat kartu kuning keduanya, dan ia diusir dari lapangan. Di akhir musim, Balotelli juga dikritik oleh semua orang, bahkan oleh rekan setimnya sendiri. Dan kemudian datanglah yang terakhir. Balotelli tampil di siaran langsung televisi dengan mengenakan jersey AC Milan yang tertulis namanya. Mungkin sudah waktunya untuk mengusirnya, kecuali Mourinho masih memberinya kesempatan lagi. Namun ia kemudian melemparkan jersinya ke tanah setelah pertandingan melawan Barcelona, dan para penggemar yang marah pun mencoba menyerangnya. Dan setelah hal seperti itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan pada akhirnya dia pindah meskipun Inter akan memenangkan kejuaraan. Mourinho tidak dapat disalahkan di sini. Bahkan Balotelli mengatakan bahwa dia adalah pelatih hebat yang tidak mengerti seni dalam bermain sepak bola. Klub berikutnya adalah Manchester City, bergabung dengan mantan pelatihnya, Roberto Mancini, dengan biaya 22 juta euro. Nilai yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang akan mampu membawa timnya berhasil meskipun tidak dengan perilakunya. Namun ini akan menjadi pertandingan pertama yang buruk bagi klub, dan dengan cedera yang dideritanya, ia baru akan kembali 2 bulan kemudian. Begitu dia kembali, dia tampil bagus dengan 2 gol dalam 60 menit melawan West Bromwich meskipun harus menerima kartu merah. Dia juga mencetak hat-trick ke gawang Aston Villa. Pada minggu yang sama, ia memenangkan penghargaan Golden Boy. Tetapi begitu paruh kedua musim dimulai, ia melambat dan hanya mencetak 2 gol lagi. Dan pada awal musim berikutnya, dalam pertandingan persahabatan melawan LA Galaxy, ia kembali mendapatkan momen ikoniknya. Saat berhadapan dengan kiper 1 lawan 1, bukannya mencetak gol dengan baik, ia justru melakukan tendangan berputar menggunakan tumitnya. Dan hal itu membuat Mancini tidak senang. Dia langsung dikeluarkan dari skuad ketika pertandingan resmi dimulai. Dia tidak bermain dengan baik. Namun dalam beberapa pertandingan dia mencapai performa terbaiknya, dan melakukannya dengan sangat baik. Meskipun sebagian besar tidak bermain selama 90 menit penuh, ia mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan beruntun, dan hanya gagal mencetak gol di pertandingan berikutnya karena ia hanya berada di lapangan selama 9 menit. Jika kalian hanya mempertimbangkan pertandingan-pertandingan di mana ia bermain lebih dari 45 menit, ia akan mencatatkan 9 gol beruntun ke gawang lawan seperti Napoli, Villarreal, dan bahkan 2 gol ke gawang rival sekota, Manchester United. Secara total, rentetan gol tersebut berlangsung selama sekitar 3 bulan di mana ia rata-rata mencetak 1 gol setiap 68 menit. Setelah melakukan hal seperti itu dan dia menyadarinya, pada bulan Oktober sebagai tindakan pembalasan, dia merayakannya dengan menunjukkan kaos yang ia kenakan di bawah jersinya yang bertuliskan, "Mengapa selalu saya?" Dan akan ada beberapa momen Balotelli di televisi, termasuk larangan bermain setelah tackle keras kepada bakarisannya, yang membuat Mancini menyatakan bahwa dia tidak akan bermain lagi dengan jersey Manchester City. Namun tetap saja ini dianggap sebagai salah satu musim terbaiknya, jika bukan yang terbaik yang pernah ada. Terutama mengingat Manchester City akan menjuarai Premier League dengan Balotelli yang memberi assist pada gol terkenal di menit-menit terakhir yang dicetak Aguero. Itu akan menginspirasi salah satu comeback paling gila yang pernah ada di sepak bola, dan menjadi pencetak gol terbanyak ketiga untuk tim di belakang Dzeko dan Aguero, meskipun waktu bermainnya lebih sedikit. Dan itu membuatnya menjadi pencetak gol dengan frekuensi tertinggi di skuad. Pada akhirnya dia baru saja menjadi panduan besar bagi perburuan gelar juara Manchester City. Namun awal musim depan akan terhambat oleh beberapa kasus di pengadilan yang dituntut oleh Mario untuk menentang beberapa temuan yang dijatuhkan kepadanya oleh klub. Namun pada bulan Januari, ia akan menerima denda dan pergi bergabung dengan AC Milan, sebuah langkah yang masih bernilai sekitar 20 juta euro.
Di antara semua ini, ia bergabung dengan timnas Italia untuk turnamen internasional pertamanya, Euro 2012. Dan itu sangat menarik. Awal karirnya sangat buruk karena hal yang paling sering diingat di luar lapangan adalah pernyataannya yang bahkan mengancam akan membunuh fans yang melempar pisang ke arahnya. Penampilan buruknya dikritik oleh semua orang dan para penggemar yang menuntut agar Italia menggantikannya secara permanen. Namun Italia terus melaju dan di semifinal melawan Jerman, Balotelli tampil tanpa beban. Dan pada menit ke-36, ia mencetak 2 gol. Merayakan gol yang membawa Italia ke final Euro dengan merobek bajunya dan melenturkan otot-ototnya ketika ia berdiri tak bergerak. Selebrasi ini sangat ikonik. Dan hal itu menjadi semakin menarik mengingat beberapa pekan sebelumnya ia menyatakan bahwa ia tidak akan merayakan golnya karena memang sudah tugasnya untuk mencetak gol. Dan pada akhirnya mereka akan dihancurkan oleh timnas Spanyol yang perkasa di final. Dan Balotelli terlihat menangis karena dia tidak mampu memberikan dampak sama sekali. Balotelli akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan jika ia benar, ia akan memulai debutnya melawan Udinese dan mencetak 2 gol. Dan kemudian ia tidak akan berhenti mencetak gol. Hingga akhir musim, ia telah memainkan 13 pertandingan untuk Milan dan mencetak 12 gol. Ia akan menyelesaikan musim tanpa pernah mengalami kekalahan selama menggunakan seragam rossoneri. Dan hanya kurang 4 gol lagi untuk mencapai podium pencetak gol terbanyak. Ketika ia bergabung dengan AC Milan, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Eropa. Dan pada akhirnya gol terakhirnya memastikan satu tempat di Liga Champions. Musim berikutnya ia terus mencetak gol namun tidak dengan frekuensi atau tingkat yang sama. Namun sejujurnya ia tidak bersalah karena ia masih jauh lebih baik dari penyerang lainnya di tim. Robinho menjadi yang terbaik kedua meskipun 5 golnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 18 gol milik Mario. Musim itu, Milan mengalami beberapa kekalahan beruntun dan hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 14 pertandingan yang dilakoninya. Di akhir musim, mereka hanya mencatatkan 1 kemenangan lagi. Sebuah pencapaian yang sangat tragis bagi tim sekelas AC Milan. Di musim panas, Balotelli akan bergabung dengan tim nasional Italia untuk Piala Dunia. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, di Piala Konfederasi, Italia tidak akan lolos dari babak penyisihan grup dan dengan Conte yang akan mengambil alih skuad, Balotelli tidak akan dipanggil untuk sebuah turnamen lagi. Meskipun pada akhirnya kami mendapatkan beberapa penampilan persahabatan di bawah asuhan Mancini. Balotelli sekali lagi akan pindah dan bergabung dengan Liverpool untuk mencoba menggantikan posisi Luis Suarez yang tentunya akan menjadi tugas yang sulit. Balotelli bermain sangat buruk di Liverpool, sangat memalukan. Menjelang Natal, ia telah mencuri perhatian dan berhasil mencetak 1 gol di Liga. Namun ia juga memiliki hubungan yang buruk dengan pelatihnya. 6 kartu kuning dan larangan bermain karena mengunggah gambar rasis di media sosial. Selama paruh kedua musim, ia hanya 3 kali tampil sebagai pemain inti dan tidak pernah bermain penuh selama 90 menit. Pada akhir musim, Balotelli dengan mudah dianggap sebagai salah satu rekrutan terburuk di Eropa. Jadi dia dipinjamkan kembali ke Milan. Kehidupannya di Italia akan dimulai dengan baik. Namun setelah 4 pertandingan, dia mengalami cedera yang semakin parah dan harus absen selama 3 bulan. Dan hal ini akan menjadi hal yang buruk dengan sendirinya. Namun, begitu ia kembali, butuh waktu lama sebelum ia kembali fit 100% dengan rata-rata 19 menit per pertandingan dalam 9 pertandingan pertamanya. Ia kembali bisa bermain 90 menit penuh pada bulan April tahun berikutnya. Dan pada saat itu musim hampir berakhir. Dan kontraknya yang panjang juga berakhir. Jadi ia dikirim kembali ke Liverpool. Dan pada saat itu Jurgen Klopp telah mengambil alih. Jelas tidak ada ruang untuk Mario di sana. Meskipun untuk sementara waktu tampaknya dia tidak akan menemukan rumah baru. Pada hari tenggat waktu dia akan pindah ke Nice di Prancis. Saat dia tiba di sana, dia memberikan sebuah wawancara di mana dia mengatakan bahwa menandatangani kontrak dengan Liverpool adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Waktunya di Nice sungguh luar biasa. Memang di kondisi saat itu, berpikir bahwa waktu untuk menjauh dari sorotan dari tim-tim besar akan sangat baik baginya. Dan itu benar-benar terjadi pada pertandingan pertamanya melawan Marseille. Ia mencetak 2 gol untuk meraih kemenangan yang bagus. Pada pertandingan ketujuhnya bersama klub,
Ia telah mencetak 7 gol. Meskipun seperti biasa ia juga mendapatkan banyak kartu kuning. Lebih tepatnya 8 kartu kuning dan 2 kartu merah dalam kurun waktu 10 pertandingan. Sisa musim ini akan menjadi kurang mengesankan, meskipun masih cukup bagus. Dan pada akhirnya ia akan menjadi pencetak gol terbanyak di tim dengan mencetak gol setiap 120 menit dan Nice akan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Tetap saja Balotelli mendapatkan kartu merah yang cukup banyak. Meskipun perlu dicatat bahwa ia memiliki motif yang membuat emosinya memuncak mengingat ia memiliki beberapa masalah selama musim ini dengan para penggemar yang menyanyikan nyanyian rasis dan meneriakkan suara-suara monyet setiap kali dia menyentuh bola. Pada musim berikutnya, Nice akan melewati Ajax tetapi kemudian gagal melawan Napoli di babak playoff Liga Champions. Namun setelah hal tersebut dilakukan, Balotelli mencapai beberapa performa terbaiknya dalam hidupnya. Meskipun Nice terseok-seok di Liga, Balotelli berhasil mencetak 20 gol dalam 24 pertandingan. Nice mengalami 5 kekalahan beruntun. Hal ini cukup aneh karena setelah itu mereka hanya kalah 1 kali dalam 12 pertandingan secara beruntun. Dan kembali ke performa buruk setelah 5 pertandingan tanpa kemenangan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Mereka adalah tim yang sangat tidak konsisten dan gol dari Balotelli tidak cukup untuk menyelamatkan mereka karena mereka hanya akan berada di urutan ke-8 di Liga. Musim berikutnya, kesepakatan dengan Marseille gagal dan dia akhirnya tetap tinggal di Nice. Namun sekali lagi dia absen di sesi latihan, datang terlambat, bertengkar dengan manajer, dan pada bulan Januari dia belum mencetak 1 gol pun di Liga. Sehingga mereka membiarkannya hengkang ke Marseille dan dia langsung mencetak 7 gol dari 9 laga pertamanya. Meskipun nyaris tidak pernah bermain penuh selama 90 menit, jelas Balotelli tidak berada dalam performa yang buruk. Dia hanya tidak ingin bermain untuk Nice lagi. Pada akhir musim ini, akan mudah untuk mengasumsikan bahwa Balotelli akan tetap bertahan di Marseille karena sejauh ini dia cukup sukses. Namun kemudian terjadi sesuatu yang membuat Brescia yang baru saja dipromosikan ke Serie A dan mereka ingin membuat dampak. Mereka telah memiliki Sandro Tonali dan Alfredo Donnarumma, mantan pencetak gol terbanyak Serie B, dan mereka ingin membuat rekrutan bintang. Tonali sering dibandingkan dengan Pirlo. Jadi mungkin Brescia yang teringat saat-saat ketika Pirlo dan Baggio melakukan keajaiban di lapangan meminta Balotelli untuk bergabung. Awalnya tampak tidak masuk akal. Namun Balotelli juga memiliki keterikatan sentimental dengan klub. Ayahnya adalah seorang fans lokal Brescia. Dan ketika Balotelli memberitahu keluarganya bahwa ia dapat bergabung dengan kegembiraan di wajah mereka, hal itu membuktikan pada Mario bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang tidak dapat ia lewatkan begitu saja. Ia menandatangani kontrak dengan syarat bahwa ia hanya akan memperpanjang kontrak jika mereka berhasil bertahan di kasta teratas. Tetapi kemudian mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Balotelli hanya berhasil memenangkan 2 pertandingan untuk Brescia di sepanjang musim. Meskipun sebenarnya selama periode waktu tersebut dia masih bisa mencetak beberapa gol. Dan kemudian tibalah hari di mana Balotelli telah menyelesaikan kepindahannya yang paling mengejutkan, yaitu bergabung dengan Monza yang baru saja dipromosikan ke divisi 2 sepak bola Italia. Hal ini mungkin terlihat tidak masuk akal. Namun pada kenyataannya presiden klub ini adalah Berlusconi, yang pernah menjabat sebagai presiden AC Milan saat Balotelli masih di sana. Dan setelah meyakinkan Kevin Prince Boateng untuk bergabung, mereka tampaknya mencoba membangun skuad super untuk mengambil alih Serie A dalam beberapa tahun ke depan. Dia bermain selama 1 musim di sana, sebelum kemudian bergabung dengan klub Turki dan bermain hingga saat ini. Sejauh ini Mario telah mencetak 186 gol. Saya tidak pernah benar-benar bisa melihat apa yang dicapai oleh seorang Balotelli. Setidaknya di atas lapangan kita melihat momen-momen yang tidak terlupakan. Tetapi untuk setiap penampilan striker kelas dunia, tidak ada yang berpikiran sama dengan Mario Balotelli. Pemain yang sering berselisih dengan rekan setim dan manajernya, tetapi telah memenangkan lusinan piala dan menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia. Satu hal yang pasti, ia tidak akan berubah sampai kapanpun. Sekian, sampai jumpa minggu depan.